Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan intensif belajar untuk mempersiapkan ujian sekolah yang insya Allah dilaksanakan tanggal 19 April nanti. Jadi soalnya itu terdiri dari 35 soal, kemudian materinya dari kelas 7 sampai kelas 8. Nah, di video ini akan dibahas materi untuk yang kelas 7 sampai kelas 8. Ini untuk part pertamanya ya. Untuk part keduanya insya Allah akan dilanjutkan lagi untuk video berikutnya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal untuk latihan ujian sekolah. Ini materi kelas 7 ya. Hasil dari 5 plus 6 dibagi minus 3 adalah, ini operasi campuran bilangan bulat ya. Caranya kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ini. Yang di dalam kurung ini kita kerjakan dulu. Berarti sama dengan 5 ditambah 6 dibagi dengan minus 3, hasilnya minus 2. Karena positif dibagi negatif, hasilnya akan negatif. Sama dengan 5 plus minus 2, artinya 5 minus 2. Karena positifnya ketemu dengan negatif ya, jadi di sini negatif. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Oke, jawabannya adalah 3. Soal berikutnya ini pecahan ya, operasi pecahan campuran, ada penjumlahan, ada pengurangan, kemudian jangan lupa di sini ada pembagian. Oke, yang pertama kita kerjakan penjumlahan dan pengurangannya dulu, baru nanti kita bagi. Oke, berarti sama dengan ini dulu ya, yang atas dulu. Kita samakan penyebutnya dengan 8 plus 8 dibagi 2 adalah 4. 4 dikalikan dengan 1 adalah 4. Ini 8 bagi 8 tetap ya, 1 dikali 3, 3. Per yang panjang. Ini yang bawah pengurangannya ini ya. Kita samakan dulu penyebutnya sama dengan 8. 8 bagi 2, 4. 4 kali 1, 4. Kemudian ini 8 bagi 8, 1 kali 3, 3 tetap ya. Nah, kemudian kita selesaikan sama dengan ini ya, jadinya 4 tambah 3, 7. 7 per 8. Per 4 dikurang 3, 1. 1 per 8. Oke, ini kan 7 per 8 dibagi 1 per 8. Berarti pembagian pecahan. Untuk pembagian pecahan itu kita tuliskan berarti 7 per 8 kita balik ya, bagi, ini kan per itu artinya bagi ya. Dibalik tandanya menjadi kali. Kemudian yang di bawah ini ya, ini kita balik. Tadi kan di sini 1 per 8 menjadi 8 per 1. 8 per 1 seperti ini. Oke, sama dengan mana yang bisa disederhanakan? 8 dengan 8 kita coret ya. 1. Ya, tinggal 7 per 1 atau kita tulis saja 7. Oke, jawabannya adalah 7. Soal berikutnya di sini suhu di kota Amsterdam, Belanda itu minus 4 derajat Celcius. Nah, pada saat yang sama suhu di kota metro Indonesia itu adalah 28 derajat Celcius. Yang ditanyakan perbedaan suhu antara kedua kota tersebut. Oke, yang ditanya perbedaan suhu ya. Berarti kita mau mencari selisih suhu kedua kota. Atau selisih itu atau perbedaan ya. Perbedaan suhu antara kota Amsterdam Belanda dengan Indonesia. Oke. Berarti yang paling positif itu adalah metro ya. Berarti suhunya kota metro yaitu 28 derajat Celcius kita kurangkan dengan suhunya kota Amsterdam Belanda ya, minus 4 derajat. Oke, berarti kita kurung minus ya, karena selisih itu berarti kita minuskan. Minus 4. Oke. Derajat Celcius ya. Oke, sama dengan Celciusnya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Jadi 28 minus 4. Minus ketemu minus itu nanti positif. Jadi 28 ditambah 4. Selisihnya sama dengan 28 ditambah 4, 32. Jadi selisih atau perbedaan suhu antara kota Amsterdam dengan Indonesia itu adalah 32 derajat
Celcius ya. Jadi dia bentuknya positif, ingat ya, jangan negatif. Oke, lanjut. Diketahui himpunan D. Oke, himpunan ya. Himpunan D itu adalah bilangan ganjil antara 3 dan 14. Kalau dia bilang antara, ya berarti 3 dan 14-nya ini nggak masuk. Ya, berarti langsung aja yang bilangan ganjil antara 3 dan 14. Ada 5, ya, kemudian ada 7, ada 9, 11, dan 13. Oke, ini ya. Anggota dari himpunan D. Kemudian himpunan L itu di sini dibilang bilangan prima kurang dari 14. Bilangan prima dimulai dari 2. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Oke, dimulai dari 2 ya bilangan prima itu. Oke, 2, 3, 5, 7, 9 nggak masuk ya, 9 bukan bilangan prima. 11 dan 13 seperti ini. Oke, karena dia kurang dari 14, jadi 14-nya nggak boleh ngikut di sini. Yang ditanyakan di sini adalah D irisan L. D irisan dari L. Irisan itu artinya kita cari anggota yang ada di D dan ada juga di L. Lihat di sini, di D ada 5. Oke, di L juga ada 5. Di D ada 7, di L juga ada 7 ya. Kemudian di D ada 11, di L juga ada 11. Di D ada 13, di L juga ada 13. Berarti D irisan L itu adalah anggotanya 5, 7, 11, dan 13. Oke. Ini ya jawabannya D irisan L-nya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini penerapan dari himpunan ya. Dari 38 siswa kelas 9A, 20 siswanya itu dia gemar matematika. 24 siswa gemar olahraga. 5 siswanya nggak gemar matematika maupun olahraga. Oke, berarti siswa yang memiliki kegemaran berapa? Oke, kegemaran. Yang memiliki kegemaran berarti kan cuman dari total 38 siswa ya, 38 dikurangi dengan yang mereka nggak gemar matematika maupun olahraga ya, siswa yang memiliki kegemaran matematika dan olahraga ya, berarti 38 dikurangi dengan 5. Oke, sama dengan 33 siswa. Nah, sekarang lihat di sini. 20 siswa itu gemar matematika. 24 siswa itu gemar olahraga. Berarti total dari semuanya ada berapa? Total siswa yang dia gemar matematika sekaligus dia gemar olahraga. Oke, sama dengan 20 ditambah 24 sama dengan 44 siswa. Oke, sekarang yang ditanyakan banyak siswa yang gemar matematika dan olahraga. Artinya dia cuma gemar matematika dan olahraga saja gitu ya. Oke, gemar keduanya gitu ya. Berarti yang gemar, banyak siswa yang gemar matematika dan olahraga itu adalah banyaknya irisan dari matematika dan olahraga, atau kita tuliskan A irisan B, yaitu yang gemar matematika irisan dengan yang gemar olahraga, atau A irisan B gitu ya kita misalkan. Oke, berarti sebanyak berapa? Ini 44 dikurangi dengan 33. 44 dikurangi dengan 33 sama dengan 11 siswa. Oke, ini jawabannya ya, 11 siswa. Banyak siswa yang gemar matematika dan olahraga adalah sebanyak 11 siswa. Oke.
Selanjutnya, ini suruh menyederhanakan bentuk aljabar. Kalau menyederhanakan berarti ini ya, yang dia mempunyai variabel yang sama atau yang sukunya sama dijadikan satu dulu. Oke, ini 6A dengan minus 2A dulu ya. 6A minus 2A. Kemudian minus 12B, minus 12B dengan, mana lagi yang B ini ya, minus 7B. Baru kemudian ini minus 5C, ini plus 2C. Baru kita operasikan masing-masing karena sudah disatukan gitu yang memiliki variabel yang sama. 6A dikurang 2A, 4A. Yang ini minus 12B minus 7B, berarti minus 19B. Karena minus ketemu minus ya, udah minus diminusin lagi jadi semakin minus, minus 19B. Minus 5C ditambah 2C. Berarti kan ini minus 5C, utang 5 dibayar 2, masih punya utang. Nah itu minus 3C. Ya nih, ini udah sederhana karena ya udah masing-masing ya, yang variabel A, B, dan C-nya masing-masing sudah sendiri-sendiri. Jadi ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana ya. Ini jawabannya 4A minus 19B minus 3C. Oke, kita lanjutkan ya soal berikutnya. Diketahui 5x plus 3 minus 25 sama dengan 3 dikali 4x minus 1. Ini sistem persamaan linear satu variabel ya. Kita diminta untuk menentukan nilai dari x minus 1 adalah, oke siap, kita kerjakan. Di sini kita pakai konsep distributif ya, kita kalikan dulu 5 dengan x, kemudian 5 dengan 3. Sehingga hasilnya 5x plus 5 kali 3, 15. Minus 25. Sama dengan, sama ya, distributif ini kita kalikan. 3 dikali 4x, 12x. 3 dikali minus 1, minus 3. Oke, kalau sudah seperti ini kemudian kita satukan nanti ya yang memiliki variabel yang sama, yang konstanta dengan konstanta dalam satu ruas gitu ya. Sekarang kita ini bisa kita jumlahkan dulu ya. Kurangkan dulu. Oke. Lima X 15 minus 25 berarti minus 10. Sama dengan 12x minus 3. Oke. Kita pindahkan 5x-nya ke ruas ini ya, ke ruas kanan. Minus 3x-nya kita pindahin ke ruas kiri. Oke. Sehingga kita peroleh di sini ya, minus 3-nya pindah dulu. Karena dia minus, kalau dia pindah ruas jadi positif. Berarti minus 10 plus 3. Sama dengan, ini ya, 5x-nya pindahin ke kanan, dia positif jadi negatif nanti. Oke, kita tulis dulu 12x, 5x-nya pindah ke kanan, dia jadi minus 5x. Oke, kita selesaikan. Minus 10 tambah 3 adalah minus 7 ya. Utang 10 baru bayar 3, masih punya utang 7. Sama dengan 12x dikurangi 5x. Tinggal berapa? 7. Oke, berarti nilai x-nya berapa? X sama dengan ini, minus 7 kita bagi dengan 7. Minus 7 dibagi 7. X sama dengan minus 1. Oke, yang ditanya di soal adalah nilai dari x minus 1. Sama dengan minus 1 minus 1. Minus 1 minus 1. Minus 2. Ya, jadi jawabannya nilai dari x minus 1 adalah minus 2 ya, ini jawabannya. Lanjut soal berikutnya. Perjalanan Ali menuju ke sekolah itu selama 1 jam.
Sedangkan Bilal 25 menit. Yang ditanyakan perbandingan lama perjalanan Ali dan Bilal. Perbandingannya ya, lama perbandingannya antara waktu perjalanan Ali dan Bilal. Oke. Misalnya Ali itu kita misalkan dengan A, Bilal dengan B ya. Oke, berarti yang ditanya itu adalah A dibanding B. A dibanding B boleh kita tuliskan dalam bentuk A per B seperti ini ya. Sama saja. Sama dengan si A-nya berapa si Ali? 1 jam. Tulis. 1 jam. Kemudian si Bilal ini kan si Ali 1 jam, si Bilal 25 menit. Ya, ini 25 menit. Berarti di sini 25 menit. Ini 25 menit ya. Sekarang yang kita lihat di sini satuannya sudah sama belum? Belum. Yang 1 jam, yang 1 menit. Artinya apa? Kita ubah salah satu. Yang jam, ini kan masih dalam jam. Kita jadikan ke dalam menit ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Oke. Per 25 menit. Oke, kemudian kita sederhanakan. Kan sudah sama ya, sama-sama menit. Kemudian kita sederhanakan 60 dibagi 5 12 ya. 25 dibagi 5 5. Seperti itu ya. 60 dibagi 5 12, 25 dibagi 5 5. Oke, berarti perbandingan antara A banding B itu adalah 12 per 5 atau boleh kita tuliskan 12 dibanding 5 ya. Jadi ini adalah perbandingan lama waktu perjalanan Ali dan Bilal, 12 dibanding 5 ya jawabannya. Lanjut. Nah ini, jika 3 liter bensin itu bisa digunakan untuk menempuh jarak sejauh 69 km. 3 liter itu bisa dipakai buat jalan sejauh 69 km. Nah, yang ditanya, maka berapa banyak bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 138 km? Berapa banyak bensinnya kita misalkan dengan X-nya. X liter kita belum tahu berapa sih untuk menempuh jarak sejauh 138 km. Oke, ini kan kalau kita lihat nih. Ini kan 138 km. Berarti kalau semakin jauh, artinya akan membutuhkan semakin banyak bensin. Ya kan? Ini juga sama. Ya, yang atas. Jadi pokoknya intinya mereka adalah perbandingan senilai. Ya. Perbandingan senilai. Jadi kita tuliskan perbandingannya searah. Ya, searah. Jadi 3 dibanding X ya searah sama dengan 69 dibagi 138. Kita sederhanakan ya, 69 dengan 138 sama-sama dibagi 69 ya, bisa ya. 69 bagi 69 1, 138 bagi 69 itu 2. Oke, kemudian apa? Kita kalikan silang. Ya, X dikali 1 X sama dengan 3 dikali 2. Berapa 3 dikali 2? 5. Jadi bensin yang dibutuhkan untuk menempuh sejauh ya 138 km itu adalah 6 liter. Oke, itu ya jawabannya. Selanjutnya, Usman menabung uang sebesar 600.000. Suku bunganya 9% dalam setahun. Nah, pas diambil tuh uangnya menjadi 645.000. Yang ditanyakan berapa lama si Usman menabung. Nah, ini konsep lama menabung ya. Lama menabung. Lama menabung itu kita gunakan suatu rumus ya. Biasanya dalam bulan. Lama menabungnya dalam bulan. Rumusnya adalah B, di mana B ini adalah lama menabung dalam bulan. Ya, sama dengan 1.200 dikalikan dengan bunganya berapa, nambah uangnya berapa ya, bunga per ya dibagi dengan persentase dari suku bunganya ini dikalikan dengan MN itu modal. Jadi ini kalau dibuat kalimat nih biar
nginget-nginget gitu ya. Ini kita buat kalimatnya. Ibu membagikan ya 1.200 bunga kepada Pak Menteri ya. 1.200 bunga ini dibagikan kepada Pak Menteri ya. Ibu membagikan 1.200 bunga kepada Pak Menteri. Oke, kita masukin ya. B-nya adalah yang kita cari, lama menabungnya selama berapa bulan ya. Sama dengan 1.200 dikalikan bunganya berapa? Dari 600.000 menjadi 645.000, itu nambahnya adalah 45.000 gitu ya. Dibagi bunganya tunggal, bunga tunggalnya 9%, kita tulis aja 9 ya P-nya. Persentase dari suku bunganya kita tulis P-nya saja ya, persennya nggak usah, jadi kita tulis 9 dikali M. M itu modal, artinya awal menabungnya berapa. Di sini dia awal menabung adalah sebesar 600.000, berarti dikali 600.000. Kemudian kita sederhanakan, kita coret-coret ya. Ini coret 02, yang atas 03, yang bawah 03. Kemudian ini 45 dengan 9, sama-sama dibagi 9, ini 1, 45 bagi 9, 5. Kita lanjut ya. Nah ini tadi sudah ya disederhanakan, kemudian 12 kita sederhanakan dengan 6. Sama-sama dibagi 6, 6 bagi 6, 1, 12 dibagi 6, 2. Berarti tinggal ini, 2 dikali 5, jadi B sama dengan 5. 2 dikali 5, 10 ya. Oke, B sama dengan 10 bulan. Oke, jawabannya 10 bulan. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut. Oke, ini tentang hubungan sudut dalam garis sejajar ya. Garis sejajarnya itu garis A dan B di situ ya. Yang ditanya adalah pasangan sudut luar berseberangan. Oke, luar berseberangan itu dia di luar dan dia berseberangan, yaitu ini A4 dengan B2. Ya, kita tulis A4 dan B2. Mana lagi? Ini ya, A1, ini ya dia luar berseberangan dengan B3. A1 dan B3. Ini adalah pasangan sudut luar berseberangan. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini soalnya diminta untuk tentukan keliling dari bangun datar tersebut. Bangun datar tersebut. Ini soalnya gitu ya. Ini lupa ditulis soalnya tadi. Oke, berarti kalau yang ditanya kalian tinggal kita jumlahkan saja ya sisi-sisinya ya. Di sini kita lengkapi dulu supaya mudah menjumlahkan. Ini kan yang ini tandanya sama ya, garis 2. Berarti di sini sisi yang ini sama dengan yang ini, yaitu 10 cm. Ini juga sama ya, ini 14 cm sama dengan yang di sini juga 14 cm. Oke ya, sama gitu ya. Jadi tinggal kita jumlahkan dari sini ya. Kita jumlahkan 14, berarti kelilingnya ya, keliling sama dengan ini ya 14 ditambah sama ini 19 ditambah sama yang ini 14 ditambah sama sisi yang ini miring ya 10 ditambah sisi datar yang ini 7 ditambah sisi ini juga 10. Ya, semua kita jumlahin ya. Oke, dihitung saja nih semuanya berapa nih. 14 tambah 14 28. Satu nggak apa-apa ya. 14 sama 14 28. 19 sama 7 ini 26. Ditambah nih ya 10 sama 10 itu 20. Kita jumlahkan sama dengan 8 ditambah 6, 14, min 1, 54, ditambah 30, sama dengan 74 cm. Oke, kelilingnya 74 cm. Ya. Lanjut. Oke, Umar punya karton. Ya, kartonnya mau dibikin huruf U gitu ya, mewakili nama awalnya dia kan. Umar U gitu ya, mau dibikin huruf U gitu. Ukurannya seperti pada gambar. Yang ditanya luas karton yang Umar butuhkan untuk membuat huruf U tersebut. Oke, kita perhatikan dulu. Ini kan
Ini 5 cm ya, berarti di sini juga 5 cm, ini tandanya sama. Oke. Kita cari tahu dulu gitu kan ya. Ini misal bentuk kartonnya awalnya itu adalah persegi ya, persegi panjang. Ini dari sini nih misal Ustazah sambung begini. Ini kan persegi ya, bentuknya persegi ya. Persegi ini ya, selebar ini. Ini perseginya. Kita sebut dia persegi yang lebih besar, luas dari yang besar gitu ya. Oke. Sebenarnya cari tahu dulu, ini kan udah ketahuan nih, yang ini panjangnya 18, untuk cari luas kan panjang dikali lebar. Yang belum tahu yang panjang dari sini ke sini nih, berapa? Ya, tinggal kita jumlah, 5 ditambah 8 ditambah 5, gitu kan? Berarti 18 ya, 18 cm, bener kan? Oke, berarti luas dari persegi yang, ini persegi ya, luas dari persegi yang lebih besar itu adalah 18 kali 18 ya, karena dia ternyata persegi ya, panjangnya sama sisi kali sisi. Berapa? Ya, 18 kali 18, 8 kali 8, 64, 46, 1 kali 8, 8, 14. Bener kan? 8 kali 8, 64, 46, 1 kali 8, 8, 14, 18 ditambah 4, 12, dan 1. 324 ya, cm persegi. Kemudian kita cari luas yang di tengah ini, yang kecil ya, yang lebih kecil ukurannya, ini persegi panjang. Nih, persegi panjang nih, yang ini nih. Set, keren ya. Gitu ya. Kan persegi panjang. Ya, ukurannya 12 dengan 8. Berarti kita kalikan saja ya untuk mencari luasnya. 12 dikali 8 berapa? 2 kali 8, 16, ditambah 1. 1 kali 8, 8, tambah 1, 98 cm persegi. Jadi ya, luas dari huruf U-nya itu adalah luas karton yang ukurannya ini tadi, dikurangi ya, luas persegi yang lebar ini tadi, dikurangi dengan luas dari persegi panjang yang sudah arsip gitu ya. Berarti kan luas dari huruf U itu kan sama dengan luas dari yang besar dikurangi luas dari yang kecil, yang lebih kecil persegi panjang. Berarti 324 dikurangi 95. 14 dikurang 6, 8. Tadi pinjam 1 ya, tinggal 1. Oke, 11 kurang 9, 2. 3 ya, 228 cm persegi. Soal berikutnya di sini statistika ya, hasil panen padi suatu daerah selama 5 tahun ya, gambarnya ada di sini bisa dilihat. Ya, ini jika hasil panen selama 5 tahun 195 ton, besar panen pada tahun 2014 itu berapa? Oke, berarti ini ya, kita jumlahkan dulu panen yang sudah ada, yang ditanyakan yang di tahun 2014 berapa gitu kan. Berarti yang jumlah panennya kita jumlahkan ini ya, 40, 30, 45, dan 25. Kita jumlahkan panen 4 tahun. Yaitu tahun 2011 ditambah 2012 ditambah 2013 ditambah tahun 2015. Ya, 40 ditambah 30 ditambah 45 ditambah 25. Oke, sama dengan ya 70 ditambah 45 tambah 25, 70 sama dengan 100. Yang ditanya yang tahun 2014, ya, berarti sama dengan 195 dikurangi 140 sama dengan 55 ton. Ya, ini jadi jawabannya. Panen yang di tahun 2014 itu adalah sebanyak 55 ton. Seperti itu ya. Kemudian, soal berikutnya. Dua suku berikutnya dari pola bilangan berikut adalah, dia nanya dua suku berikutnya ini berapa gitu ya. 3 ke 4 itu ditambah 1. 4 ke 6 ditambah 2. 6 ke 9 ditambah 3. Ya, sudah ketahuan ya polanya, bertambah gitu ya, lebih bertambah gitu. Ini bertambah 1, nanti 1 nambah, jadi nambah 2, nambah 3. Berarti ini nanti nambah berapa?
nambah 4. Yang ini nanti nambah 5. 9 tambah 4, 13. Oke. Kemudian nanti 13 kita ditambahin 5, 13 tambah 5, 18. Oke, jadi dua suku berikutnya adalah ini ya, 13 dan 18. Oke. Lanjut ya. Perhatikan gambar diagram panah di samping, relasi dari A ke B. Ini kalau kita lihat kan kurang dari gitu ya. Kurang dari kan 1 kurang dari 2, 2 kurang dari 3, 3 kurang dari 4. Tapi kurang darinya itu adalah 1 kurangnya ya. 1 kurangnya dari, ya kan? Nih, 1 kurangnya dari 2. Ya. 1 kurangnya atau 1 adalah di sini ya, 1 kurangnya dari 2. Kemudian 2 ini adalah 1 kurangnya dari 3. Ini ya. Seterusnya nih ya. 3 itu 1 kurangnya dari 4. Berarti relasinya adalah 1 kurangnya dari. Kenapa kok nggak kurang dari? Kalau kurang dari berarti nanti ada panah lagi dari 1 ke 3, 1 ke 4. Karena 1 juga kurang dari 3, 1 juga kurang dari 4. Tapi 2 juga gitu kan. 2 kurang dari 4. Tapi di sini karena dia panahnya 1 ke 1 seperti ini ya, maka dia 1 kurangnya dari. Itu adalah relasi dari A ke B. Semoga bisa dipahami ya. Soal berikutnya yang ditanya gradien garis pada persamaan ini. Nah, ini kan persamaannya AX, persamaan umumnya ya, AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka gradien itu M ya. Gradiennya itu sama dengan minus A per B. Rumusnya kan gitu. Ya, ini rumusnya nih. Gradien dari persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini kan dia persamaannya 4X minus 6Y sama dengan 24. Kalau kita ini kan udah tahu ya, A-nya adalah 4, B-nya adalah minus 6, ya kan? Berarti tinggal kita cari gradiennya nih rumusnya. Gradiennya adalah M sama dengan minus A per B. Sama dengan minus A-nya 4 per B-nya minus 6. Minus ketemu minus jadi plus ya. Berarti kan nanti hasilnya positif. Sama-sama dibagi 2, 4 dengan 6. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. 2 positif ya. Jadi gradiennya adalah 2 per 3. Semoga bisa dipahami. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini konsep Pythagoras yang dipakai karena dia siku. Yang ditanya panjang AD di sini berapa? Oke. Sekarang kita fokus ke segitiga siku-siku yang pertama, yaitu segitiga ABC. Nah, perbandingan dari segitiga kalian masih ingat nggak yang Pythagoras? Triple Pythagoras. Itu kan perbandingannya ya, sisi-sisinya 3, 4, 5. 5, 12, 13. 7, 24, 25. Kemudian 8, 15, 17. Dan ini berlaku juga untuk kelipatannya gitu. Nah, di sini kita lihat, di sini kan 9, 12. Ini kan sama dengan ini, kelipatan dari 3, 4, 5 kan? Kan? 9. Kenapa? Dikalikan dengan 3. Ya kan? 3 kali 3, 9. 4 dikalikan 3, berarti berapa? 12. Ini kan 12, 9, 12. Berarti yang satunya pasti berapa? 5 dikalikan 3, yaitu 15. Jadi ketemu nih, panjang dari AC adalah 15 cm. Ya, ini adalah panjang dari AC. AC. Oke. Selanjutnya ke segitiga siku-siku yang kedua ini. Ini ya, segitiga siku-siku yang kedua. Kalau saya gambarkan dia begini. Jadi 3 gitu kan.
Oke. A, C, ini D ya. Siku-siku di sini 8, kemudian tadi panjang AC sudah ketemu 15. Yang ditanya AD ini berapa gitu kan. Kalau kita lihat perbandingannya di antara triple Pythagoras ini mana yang tepat? Ini kan 8 nih, 8. Oke. Kemudian 15. Oke. Berarti satu lagi siapa? 17. Jadi di sini panjangnya adalah 17 cm ya. Jadi panjang AD itu sama dengan 17 cm. Ini jawabannya. Jadi kita pakai aja konsep triple Pythagoras ya untuk memudahkan kalian. Jadi ingat saja angka-angka cantik ini ya. Pythagoras. Oke, lanjut. Oke, titik O adalah pusat lingkaran. Di sini O-nya ini jika besar sudut BOC 100, BOC nih ya yang dikasih lengkung warna merah ini 100 derajat. Maka besar sudut ADB. Yang ditanya sudut ADB di sini. Oke, sekarang kita cari dulu. Ini kan BOC 100 derajat. ADB ini namanya apa? ADB ini adalah sudut keliling lingkaran. Sudut keliling lingkaran. Ini adalah materi hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling lingkaran. Ya, di mana sudut pusatnya di sini, sudut pusatnya itu adalah AOB. Sudut AOB. Sudut kelilingnya, sudut keliling lingkarannya tadi adalah sudut ADB. Apa hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling? Sudut keliling yaitu sudut ADB itu sama dengan setengah dikali sudut pusat, sudut AOB, di mana mereka sama-sama menghadap busur yang sama yaitu busur AB. Lihat ya. Ini AOB ini dengan ADB. Sekarang kita kan baru tahu BOC. Berarti kita harus mencari sudut AOB berapa sih di sini? Oke. Sudut AOB-nya berapa? Berapa gitu. Nah, di sini kan kita tahu ya. Ini kan namanya sudut BOC yang besarnya 100 derajat dengan sudut AOB itu mereka saling berpelurus gitu ya. Artinya apa kalau saling berpelurus? Artinya sudut AOB kalau dijumlahkan sama sudut BOC itu besarnya 180 derajat karena membentuk garis lurus ya. Nah, berarti berapa AOB? Sudut AOB itu sama dengan 180 derajat dikurangin BOC. BOC-nya berapa? Dikurangin 100 gitu kan. Berarti sudut AOB adalah besarnya 80 derajat. Oke, berarti di sini sudah ketemu sudut AOB 80 derajat. Kita masukkan ke sini. Jadi besar sudut ADB yang merupakan sudut keliling lingkaran itu besarnya adalah setengah dari sudut pusat lingkaran yang menghadap busur yang sama yaitu AB. Berapa sudut AOB-nya? Tadi sudah ketemu di sini 80. Berarti sudut ADB-nya adalah setengah dari 80 berapa? 40 derajat ya. Ini jawabannya. Oke, lanjut. Ada soal lagi nih, diberikan data. Ini pemusatan data ya. 65, 70, 85, 80, 60, 70 dan seterusnya. Yang diminta di sini adalah kalian diminta untuk menentukan median dan modus dari data yang ada. Oke. Nah, langkah pertama itu diurutkan ya, diurutkan. Kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti siapa dulu yang paling kecil di sini? Coba kalau dirunut. Ya, 60. Ya, ada 2 60-nya, tulis 60, 60. Setelahnya 65, ada lagi, ya cuma 1 ya, 65. Setelah itu 70, ada 1, ada 2. 70-nya ada 2. Lalu 80-nya ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. 60, 80, 80. Terakhir satu lagi ini ya, 85. Oke, kalau mencari median, median itu adalah nilai tengah. Ya,
median itu adalah nilai tengah. Kita cari nilai tengah dari data ini yang sudah diurutkan. Dari ujung sebelah kiri sini ya. Itu 1, 2, 3. Dari sebelah kanan 1, 2, 3. Oh, berarti siapa yang di tengah-tengah? Yang di tengah-tengah. Ya. Yang di tengah-tengah itu adalah 70. Berarti mediannya adalah 70 ini. Ya. Median. Kemudian modus. Modus itu adalah data atau nilai yang sering muncul. Paling sering muncul. Paling sering muncul gitu ya. Siapa yang paling sering muncul? Coba kita lihat 62 kali munculnya, 65 cuma sekali, 72 2 kali. 80 nih sebanyak berapa kali? 1, 2, 3. Oke, berarti nih modusnya adalah 80, ini adalah modus. Oke, jadi ini ya mediannya 70. Oke, modusnya adalah 80. Oke, ini adalah jawabannya. Ya, semoga bisa dipahami. Lanjut. Oke, ini soal peluang. Sebuah dadu dilambungkan sekali. Peluang munculnya mata dadu genap. Ini suruh mencari peluang. Rumus dari peluang itu apa? Peluang suatu kejadian sama dengan banyaknya ruang kejadian yang terjadi atau ruang kejadian dibagi sama banyaknya ruang sampel dari seluruh kejadian atau NS. Nah, sekarang kita perhatikan dulu banyaknya kejadian. Mata dadu itu tuh ada 6 kan? Oke, berarti kita cari dulu ruang sampel keseluruhannya. Mata dadu itu kan ada 6 mata. Yang mata 1, mata 2, 3, dan seterusnya sampai 6. Makanya. Nah, kemudian yang dia minta adalah kejadian yang dia minta yang mata dadu genap. Berarti yang genap aja. Yang genap tuh siapa? Ingat 2, 4, dan 6. Ini 2 ya. Oke, di sini ada berapa banyaknya? Ya, di sini NS-nya ada sebanyak 6. Ada 6, kemudian di sini ya ruang kejadian yang keluar mata genap ada 3. Oke, berarti di sini kita tulis angkanya 3 per NS-nya adalah 6. Sama-sama dibagi 3 ya. 1/2. Jadi peluang kejadiannya di sini adalah muncul mata dadu genap itu adalah 1/2. Ini jawabannya.